Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rida Saira, mahasiswa Universitas Al-Ghifari, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yuk simak video selengkapnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana salah satu isinya berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sedangkan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara atau bahasa resmi dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendasari kebanggaan kita. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi wujud sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat menimbulkan rasa wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika kita terus membina dan meningkatkan bahasa Indonesia tanpa dicampuri oleh unsur-unsur bahasa lain. Fungsi yang selanjutnya ialah sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, budaya, dan bahasa daerah. Dan fungsi yang terakhir ialah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia dapat menghubungkan antar budaya masyarakat yang berbeda-beda. Dan berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda bisa berkomunikasi secara baik dan lancar sehingga tidak ada kesalahpahaman antar individu maupun kelompok. Kedudukan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan kenegaraan seperti upacara atau peristiwa-peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan. Seperti dokumen-dokumen, surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi pasti menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Fungsi selanjutnya ialah sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Nah, itulah penjelasan mengenai dasar hukum dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Oleh karena itu, khususnya bagi kita generasi muda, kita perlu untuk memelihara dan meningkatkan bahasa Indonesia dan tidak pula rasa bangga kita dalam berbahasa bahasa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.